2003031017 selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari siklus hidup sistem. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Astuti, nomor MPM 2003032002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari siklus hidup sistem. Perkenalkan, nama saya Sinta Lutfiana, NPM 2003031040, akan menjelaskan materi mengenai tahapan penerapan, tahapan penggunaan, dan pengelolaan siklus. Perkenalkan, nama saya Lisa Marianti, NPM 2003032005. Di sini saya akan membahas materi prototipe atau prototyping dan Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD. Baiklah, langsung saja pada pemateri pertama yang akan saya sampaikan sendiri mengenai pengertian dari siklus hidup sistem. Pengertian siklus hidup sistem yaitu suatu proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Pengertian evolusioner sendiri merupakan suatu perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Kemudian, siklus hidup sistem merupakan penerapan pendekatan sistem untuk tugas mengembangkan dan menggunakan sistem berbasis komputer. Siklus hidup sistem itu sendiri merupakan metodologi. Metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikaji. Tetapi polanya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih cepat. Itu terkait dari pengertian siklus hidup sistem. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi mengenai tahapan siklus hidup sistem yang akan disampaikan oleh teman saya, yakni Aprilia Dwi Astuti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan dari siklus hidup sistem. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ialah skala atau gambaran umum mengenai sistem yang akan dibuat. Tahapan yang perlu dilakukan, yang pertama menentukan lingkup dari proyek tersebut, unit organisasi, kegiatan atau sistem manakah yang terlibat atau yang tidak. Hal tersebut akan memberikan perkiraan awal dari skala sumber daya yang diperlukan. Yang selanjutnya mengenai berbagai area permasalahan potensial, akan menunjukkan hal-hal yang mungkin tidak berjalan dengan semestinya, sehingga hal tersebut dapat dicegah. Selanjutnya mengatur urutan tugas. Banyak tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sistem tersebut. Tugas tersebut itu diatur dalam urutan yang logis berdasarkan prioritas informasi dan kebutuhan agar efisien. Selanjutnya memberikan dasar untuk pengendalian. Tingkat kinerja, metode pengukuran tertentu harus dispesifikasi sejak awal. Langkah-langkah yang diperlukan dalam tahapan tersebut tadi adalah yang pertama menyadari masalah, yang kedua mendefinisikan masalah, yang ketiga menentukan tujuan dari sistem tersebut, yang keempat mengidentifikasi kendala sistem, yang kelima membuat studi kelayakan, yang keenam menyiapkan usulan penelitian sistem, yang ketujuh menyetujui atau menolak penelitian dari sistem tersebut, yang kedelapan menetapkan mekanisme pengendalian.
Selanjutnya ada tahapan analisis. Apa sih tahapan analisis itu? Tahapan analisis adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbaharui. Tahapan yang perlu dilakukan adalah yang pertama mengumumkan penelitian sistem, yang kedua mengorganisasikan tim proyek, yang ketiga mendefinisikan kebutuhan informasi, yang keempat mendefinisikan kriteria kinerja sistem, yang kelima menyiapkan usulan rancangan, yang ketujuh menerima atau menolak proyek rancangan. Selanjutnya ada tahapan rancangan. Tahapan rancangan ialah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem yang baru. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam suatu tahapan rancangan, yang pertama menyiapkan rancangan sistem yang terperinci. Selanjutnya mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang selanjutnya mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang selanjutnya memiliki konfigurasi yang terbaik. Yang selanjutnya menyiapkan usulan penerapan, dan yang terakhir menyetujui atau menolak penerapan sistem tersebut. Kita masuk ke pembahasan mengenai tahap penerapan. Nah, penerapan sendiri merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Nah, di dalam tahap penerapan ini ada beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan. Yang pertama, merencanakan penerapan. Yang kedua, mengumumkan penerapan yang telah dibuat. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Yang keempat, menyiapkan fasilitas fisik. Yang kelima, mendidik peserta dan pemakai. Yang keenam, menyiapkan usulan cutover. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru. Kedelapan, masuk ke sistem baru. Nah, itulah tahap-tahap dari tahapan penerapan. Masuk ke tahap penggunaan. Tahap penggunaan sendiri terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, menggunakan sistem. Nah, pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan pada tahap perencanaan. Yang kedua, ada audit sistem. Yang ketiga, ada memelihara sistem. Yang keempat, ada menyiapkan usulan rekayasa ulang. Dan yang kelima, menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Materi selanjutnya mengenai pengelolaan siklus sistem. Siklus hidup sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit jasa informasi, dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Di banyak perusahaan, tanggung jawab masih berada pada tingkat ini. Namun, kecenderungan saat ini juga meletakkan tanggung jawab pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sekarang, manajemen siklus hidup sistem mungkin saja terentang melewati beberapa tingkat organisasional dan melibatkan manajer di luar jasa informasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. C. Prototipe atau prototyping. Prototipe memberikan ide bagi pembuat dan pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Dalam proses akan menghasilkan prototipe atau prototyping. Jenis-jenis prototipe. Jenis yang pertama akan menjadi sistem operasional dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan user. Yang kedua, mengembangkan prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat, menggunakan prototipe. Sedangkan jenis yang kedua dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengadakan sistem operasional. B. Menguji sistem operasional. C. Menentukan jika
sistem operasional dapat diterima? D. Menggunakan sistem operasional. Adapun daya tarik dari prototipe adalah yang pertama, komunikasi antar analisis sistem dan user membaik. Kedua, analisis sistem dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan user. Ketiga, user berperan lebih aktif dalam pengembangan sistem. Keempat, spesialis informasi dan user dapat menghemat waktu dan usaha dalam mengembangkan sistem. Kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena user mengetahui apa yang diharapkan. Namun, prototipe juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, ketergesaan untuk menghasilkan prototipe mungkin menghasilkan jalan pintas dalam mengidentifikasi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Kedua, user begitu tertarik dengan prototipe sehingga mereka mengharapkan sesuatu yang tidak realistis. Yang ketiga, prototipe jenis pertama mungkin tidak seefisien dengan sistem yang dikodekan dalam bahasa pemrograman. Keempat, hubungan komputer dengan manusia yang disediakan oleh peralatan prototipe tertentu mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan sistem yang baik. D. Pengembangan aplikasi cepat atau sering disebut dengan RAD, yaitu Rapid Application Development. RAD merupakan seperangkat strategi, metodologi, dan peralatan yang terintegrasi dalam satu kerangka kerja menyeluruh, yaitu Information Engineering. Metode RAD akan memberi respon yang cepat terhadap kebutuhan pemakai, tetapi dengan lingkup yang lebih luas. Unsur-unsur penting dalam RAD yaitu 1. Manajemen harus mendukung RAD sepenuhnya dan menyediakan lingkungan kerja yang membuat kegiatan tersebut sangat menyenangkan. Yang kedua, manusia. Dibentuk beberapa tim yang spesialisasi yang dikenal dengan istilah SWOT, yaitu Skill with Advanced Tools. Yang ketiga, metodologi, yaitu siklus hidup RAD yang terdiri dari perencanaan, kebutuhan, rancangan pemakai, konstruksi, dan cutover. Yang keempat adalah peralatan, terdiri dari bahasa pemrograman generasi keempat dan peralatan komputer aided software engineering. RAD itu adalah sistem pemrograman yang memungkinkan programmer membuat program dengan cepat. Secara umum, sistem RAD menyediakan sejumlah alat bantu untuk membuat antarmuka pembuat grafis yang biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Dua sistem RAD yang paling populer untuk Windows adalah Visual Basic dan Delphi. Kesimpulan dari makalah siklus hidup sistem dalam rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem secara model atau metodologi yang dibuat untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep-konsep ini umumnya merujuk pada sistem informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama, tahap perencanaan, 2 tahap analisis, 3 tahap perancangan, 4 tahap penerapan, dan 5 tahap pembinaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.